Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian: apakah Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Apakah Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Bapak Ibu, memang ada data Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan. Nah, di sini tentu dia bentuk pasif ya. Dibangkitkan ya, bentuk pasif, artinya dia tidak melakukan sesuatu terhadap kebangkitan itu. Contohnya terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah bangkit untuk mereka. Nah, di sini jelas bahwa ini berbicara kepada Kristus ya, yang dimana Dia dikatakan dibangkitkan. Nah, di sini kan bentuk pasif, dibangkitkan, berarti kan Dia tidak melakukan sesuatu, Dia tidak bertindak, Dia tidak beraction terhadap kebangkitan itu. Dia hanya dibangkitkan sendiri, dibangkitkan oleh pihak lain ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, siapa yang membangkitkan? Kan begitu ya, siapa yang membangkitkan ya, siapa yang membangkitkan? Nah, Bapak Ibu, seperti yang pernah saya jelaskan sebenarnya ya, di dalam karya Allah Tritunggal kita mengetahui bahwa Bapa adalah pencipta ya. Di dalam konteks Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bapa adalah pencipta, Anak adalah penebus atau penyelamat, dan Roh Kudus juga penolong ya, penolong. Nah, mereka kan bekerja sama di dalam setiap pekerjaan. Contohnya ketika Bapa mencipta, kan Anak dan Roh Kudus kan tidak berpangku tangan. Nah, demikian juga ketika Anak yang menyelamatkan, menebus, Bapa dan Roh Kudus tidak berpangku tangan, ikut andil bagian ya. Demikian juga karya Roh Kudus. Nah, kembali kepada teks ini, tentu kita sudah tahu sebenarnya siapa yang membangkitkan Yesus ya. Pasti ada pihak pribadi, bukan Allah yang lain ya. Ini harus digarisbawahi. Ketika Yesus dibangkitkan, tentu yang membangkitkan adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Nah, dalam hal ini kan Yesus yang dibangkitkan, tentu Bapa juga ikut membangkitkan, Roh Kudus juga ikut membangkitkan ya. Membangkitkan siapa? Membangkitkan Yesus. Nah, contohnya dari Galatia 1 ayat yang pertama, di sana dikatakan dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, di sini dikatakan bahwa Bapa, pribadi Bapa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, kita kembali pada teks yang berikutnya. Kita lihat teks berikutnya, maksud saya, bahwa Roh Kudus juga ternyata ikut mengambil andil di dalam kebangkitan Yesus. Contohnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, dan jika roh Dia, nah roh Dia di sini tentu mengacu kepada Roh Kudus ya. Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan seterusnya. Nah, bisa dibaca Bapak Ibu ya, Roma 8 ayat yang ke-11. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di sini udah jelas ya, ketika Yesus dibangkitkan jelas siapa yang membangkitkan ya, bukan yang lain yang aneh-aneh begitu, bukan iblis atau lain sebagainya. Tentu kita bisa melihat bahwa yang membangkitkan adalah pribadi lain dari Allah Tritunggal ya, pribadi lain dari Allah Tritunggal. Nah, jadi jelas bahwa Yesus dibangkitkan. Nah, tetapi Bapak Ibu, data Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus juga bangkit sendiri ya, bangkit sendiri. Nah, di sini di dalam Yohanes ya, Yohanes pasal yang ke 10 ya. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau kita
dari ayat 17 saja ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, di sini kita perhatikan berkuasa mengambilnya kembali. Artinya kan Yesus memiliki aktif di situ untuk atau atas kebangkitannya sendiri, karena dia berkuasa mengambilnya. Itu kan bentuk kalimatnya aktif, bukan lagi pasif. Ya, ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kembali kepada pertanyaan yang tadi, sebenarnya Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, jawabannya sudah jelas Bapak Ibu. Yesus dibangkitkan sekaligus juga bangkit sendiri. Artinya Bapa dan Roh Kudus membangkitkan dia, tapi dia juga sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal juga bisa membangkitkan dirinya sendiri. Sama seperti tadi kan, ketika Bapa mencipta, Anak dan Roh Kudus kan turut andil bagian. Apalagi istilahnya Bapa kan harusnya begitu, apalagi lah istilahnya ya. Kalau kita bikin bahasa lebih dalam begitu, nah apalagi. Nah, demikian juga ketika Yesus yang memiliki karya sendiri, ini juga sendirilah kiranya kan. Kalau kita mengacu kepada spesifikasi tugas, berarti kalau sedangkan Bapa dan Roh Kudus ikut turut di dalam kebangkitan itu, apalagi Yesus sendiri, kan kira-kira begitu sebenarnya yang menjadi jawabannya. Nah, artinya Bapak Ibu, Yesus dibangkitkan oleh siapa? Ya, Bapa dan Roh Kudus, tapi dia juga bangkit sendiri. Tentu kedua data Alkitab ini kita tidak bisa kita tidak bisa buang begitu. Karena ada ayat Alkitab mengatakan Yesus dibangkitkan, tapi kita tidak bisa juga buang data Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus juga bangkit sendiri. Kiranya ini Bapak Ibu menolong kita, penjelasan ini menolong kita supaya kita semakin hari lebih memahami apa yang kita percayai di dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.